Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga dalam pertemuan ini kita masih kembali tetap melaksanakan perkuliahan. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita semua selalu mendapatkan syafaat dan bisa berdekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu dosen yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini untuk mata kuliah pendidikan agama Islam di luar sekolah, ada satu tema yang ingin saya coba uraikan, yaitu 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran sepanjang hayat. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa pilar pendidikan di sana terdapat 2 unsur suku kata, di mana dalam kamus umum itu pilar dapat diartikan sebagai tiang penyangga atau penguat dari beton dan lain sebagainya. Nah, lalu pendidikan menurut M.J. Langevin merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pada pendewasaan anak itu sendiri. Nah, dapat diartikan bahwa pilar pendidikan merupakan sebagai tiang penyangga untuk setiap usaha tersebut. Nah, teman-teman semua, bahwa yang dikatakan pilar pendidikan itu berdasarkan 2 pengertian yang tadi sudah disebutkan, bahwa pilar pendidikan itu merupakan tiang atau penunjang dari suatu kegiatan atau usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Jadi pilar pendidikan itu merupakan salah satu dasarnya, ya, tiang penyangganya, penghubungnya dalam sebuah bangunan pendidikan. Adapun jenis-jenis pilar pendidikan, yang pertama ada istilah learning to know, belajar untuk mengetahui. Dalam belajar, harus dapat memahami apa yang dipelajari. Bukan hanya dihafal, tetapi harus ada pengertian yang mendalam. Bahwa dalam pilar pendidikan, salah satunya yaitu belajar untuk mengetahui. Nah, dengan belajar, maka seseorang itu dapat mengetahui segala sesuatu hal, baik dan buruknya, benar dan salahnya, dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, pengertian yang mendalam tentang sesuatu hal yang baru. Yang kedua, learning to do, belajar untuk berbuat atau melakukan. Setelah mendapatkan pengetahuan atau setelah memahami, setelah mengerti, maka dalam tahap selanjutnya itu adalah dalam untuk mengaplikasikan atau menerapkan, berbuat, melakukan. Untuk pilar yang ketiga, yaitu learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Belajar untuk menjadi sesuatu yang berkembang,
atau menjadi pribadi yang seutuhnya. Nah, setelah memahami, setelah berbuat dan melakukan, maka itu akan terbentuk pribadi yang utuh atau menjadi karakter dan pribadi dia sendiri. Nah, pilar pendidikan yang selanjutnya yaitu learning to live together, belajar hidup bersama. Hal ini mengajarkan kepada peserta didik hidup di masyarakat, karena sebenarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Setelah pengaplikasian, setelah mengetahui, mengaplikasi, dan setelah menjadi pribadi dia sendiri, maka bahwa pendidikan itu akan mengajarkan juga kepada peserta didik tentang bagaimana hidup bersama, menjadi bersatu dengan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya itu. Yang terakhir yaitu learning to believe in God, belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pilar yang paling utama sekali menurut saya, bahwa dalam pilar pendidikan itu satunya itu membantu peserta didik untuk menjalankan tugasnya sebagai religius, menjalankan tugasnya sebagai hamba daripada Allah atau Tuhan yang telah menciptakannya. Teman-teman yang berbahagia, dari penjelasan mengenai tentang pilar-pilar pendidikan itu, coba untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa pilar pendidikan itu saling terkait dan mendukung satu dan yang lainnya dalam membangun karakter, kompetensi, dan identitas. Bahwa pilar pendidikan ini juga sangat relevan dengan konsep belajar sepanjang hayat, karena menekankan pentingnya pembangunan pribadi yang berkelanjutan, yang adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu bersaing di tempat global. Nah, tentunya dengan mengintegrasikan pilar pendidikan ini, individu dan masyarakat didorong untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan dunia, terutama untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang berbahagia, mungkin itulah sekilas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.